Terima kasih Anda masih bersama kami di NET Jawa Tengah. Sidang kode etik MKD dalam kasus polemik saham Freeport sudah menghadirkan dua orang, yaitu Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Maruf Samsudin. Sidang yang berlangsung sejak Rabu dan Kamis lalu berjalan alot layaknya persidangan kasus pidana. Nah, apakah sidang ketiga kali ini akan berlangsung sama? Seberapa kuat pelanggaran kode etik yang dilakukan Setia Novanto setelah MKD mendengar keterangannya nanti? Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama saya Profesor Dr. FX Aji Samakto SH.M. Hum. Halo, selamat pagi Prof. Selamat pagi, Enzo. Langsung saja, Bro. Bagaimana ini tanggapan Profesor menyaksikan dua kali sidang Mahkamah Kehormatan Dewan kemarin? Terkait dengan polemik, apakah itu bisa disebut polemik atau tidak, itu tergantung dari kita semua melihat bahwa istilah polemik itu kan mengindikasikan ada pro dan kontra. Kita melihat bahwa masyarakat sangat ingin ada keterbukaan di DPR terkait dengan soal kasus Setia Novanto ini, dan itu pun akhirnya juga ditanggapi oleh DPR juga. DPR lalu menyidangkan itu dalam MKD, Mahkamah Dewan Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi artinya bahwa MKD itu juga merespon aspirasi masyarakat dan juga mendengar suara masyarakat. Kita cukup apresiasi dengan sidang-sidang yang dilaksanakan ini. Prof, apakah bukti tersebut cukup menguatkan akan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Setia Novanto, gitu, Prof? Yang dilakukan oleh MKD ini kan adalah sidang etik, ya. Jadi kalau etik itu persoalannya bukan persoalan hukum, belum ke persoalan hukum. Etik, pelanggaran kode etik itu adalah pelanggaran perilaku sebagai seorang pimpinan DPR. Nah, kalau nanti itu kemudian dari sidang itu kemudian ada indikasi-indikasi bahwa memang terjadi tindakan-tindakan pidana kriminal, maka kejaksaan bisa saja nanti masuk. Berkali-kali MKD menanyakan, kita review soal sidang dua kali kemarin begitu, Prof. Berkali-kali MKD menanyakan keabsahan bukti dan motif SS melaporkan Setia Novanto begitu. Pendapat Profesor tentang ini? Ya. SS atau Sudirman Said itu bertindak dalam kapasitas sebagai organ negara. Menteri adalah organ negara. Sebagai organ negara, maka tentu Sudirman Said berkepentingan dengan kepentingan negara. Artinya kalau itu menyangkut keamanan negara, keamanan kerugian negara, maka dia harus menyelamatkan. Dan kemudian ketika Sudirman Said mendengar atau mengindikasikan ada permufakatan jahat, adalah kewajiban dia juga untuk kemudian melaporkan ini ke atasan Sudirman Said. Kalau kemudian yang bersangkutan melaporkan ke DPR, saya pikir itu juga merupakan tindakan yang tidak bisa disalahkan juga. Dan DPR pun juga merespon, akhirnya juga dengan membentuk MKD ini dan dengan sidang terbuka ini. Saya rasa ini prosedur-prosedur yang sudah memang seharusnya begitu, apalagi di masyarakat yang sangat terbuka seperti ini. Maka kalau itu ditutupi atau ada tendensi menutup seperti itu, malah nanti menjadi blunder juga bagi DPR juga. Gitu, Dek. Legal standing atau dasar hukum pengajuan keberatan dari Sudirman Said ini sebenarnya langkah yang benar atau tidak, Prof? Kalau kita melihat begitu ya, yang sebenarnya berhak untuk melapor ke MKD kan harusnya pimpinan DPR atau anggota DPR ataupun sebaliknya, ataupun masyarakat. Dalam hal ini kemarin Sudirman Said melaporkan atas nama menteri begitu. Ya. Apakah ini sudah dibenarkan menurut hukum? Begini, saya kembali pada Sudirman Said dalam posisi sebagai organ negara. Dia adalah pejabat publik, ya. Pejabat publik itu mewakili kepentingan negara. Kalau misalnya kemudian dia menemukan ada indikasi bahwa seseorang melakukan perbuatan yang disebut sebagai permufakatan jahat, maka bisa saja kemudian, dan itu juga menjadi kewajiban dia untuk kemudian melakukan tindakan atau setidaknya dia melaporkan ke atasan, ke presiden, dan juga kepada instansi di mana yang bersangkutan itu bekerja. Itu pola hukumnya begitu. Nah, dalam hal ini kan saudara SN itu ada di dalam DPR dan kebetulan beliau adalah ketua DPR. Maka sudah seharusnya itu dilaporkan ke DPR. Lalu kemudian DPR membentuk ini. MKD ini. Ini sebagian, ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang formal saja, Dek. Ya, ini dilihat sebagai upaya untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik juga.
gitu. Jadi kita merespon juga. Jangan kemudian kita hanya terbelenggu oleh yang formal-formal saja, gitu. Ya. Kebenaran substansial itu yang harus dicari di dalam sidang-sidang ini. Oke. Gitu. Kehadiran dari Setia Novanto hari Senin nanti, siang nanti ini akan dihadirkan oleh MKD. Ini terkait juga seperti memajukan agenda dari Setia Novanto karena beberapa agenda juga akan dihadapi oleh DPR terkait pilkada dan sebagainya. Menurut prediksi dari Profesor sendiri begitu, akankah nanti Setia Novanto menghadiri sidang ini? Kalau saya prediksikan Pak Setia Novanto akan hadir karena sebagai seorang pimpinan DPR yang itu sangat diuji integritasnya. Dan oleh masyarakat sekarang sudah diamati betul integritas ini, saya pikir pasti hadir. Oke. Profesor, apakah ada kemungkinan Setia Novanto kali ini akan lolos lagi? Oh begini, ini kan di sidang kode etik ya. Saya mau cerita dulu tentang yang namanya kode etik. Kode etik itu code of conduct, pedoman perilaku. Pedoman perilaku itu kan sebenarnya untuk mengawasi, menjaga supaya seorang pejabat negara itu bertindak dalam rangka menjaga kehormatan sebuah institusi negara. Nah, untuk menjaga kehormatan inilah dibentuk mahkamah ya kehormatan atau kalau di institusi lain disebut dewan etik gitu. Nah, apakah nanti Setia Novanto akan lolos atau tidak? Itu kita lihat dulu di ketentuan-ketentuan kode etiknya. Ada beberapa pasal kode etik DPR yang mungkin bisa saya sebutkan ya. Saya tadi catatkan beberapa itu yang mungkin bisa menjadi acuan. Ada pasal begini, pasal 2 ayat 1 di kode etik. Anggota DPR ya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi golongan. Kemudian di pasal 3, anggota DPR dilarang meminta atau menerima pemberian hadiah. Kemudian pasal 4 ayat 5, ini sekali lagi kode etik DPR. Dilarang berhubungan dengan mitra kerja yang mengandung potensi KKN. Nah, dari pasal-pasal itu, Dek, nanti masyarakat bisa menilai berdasarkan tanya jawab nanti. Juga tanya jawab kemarin di Sudirman Said dan Presiden Freeport kemarin, nanti masyarakat bisa menilai apakah ada pelanggaran kode etik atau tidak. Saya tidak dalam posisi untuk menjudgment bahwa ada pelanggaran kode etik, tapi nanti silakan kita semua menilai. Ya, ini suara masyarakat itu suara common sense, suara akal sehat, yang itu nanti akan juga bisa menentukan. Bahkan mungkin bisa menjadi public pressure, sekalipun itu tidak harus menjadi tekanan yang memaksa sekali. Gitu. Oke, Profesor, rekaman yang disampaikan oleh Sudirman Said kepada MKD terkait dengan pencatutan nama begitu ya, pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Jika nantinya tidak terbukti sebagai bahan pelanggaran kode etik. Rekaman ini, ya, rekaman yang kemarin kita dengar dan kita lihat itu bisa juga nanti menjadi bahan awal penyelidikan oleh kejaksaan, bahkan oleh KPK pun juga bisa. Ya, jadi sebagai awal, apakah di dalam rekaman itu ada indikasi terjadinya rencana-rencana pemufakatan jahat? Apakah ada indikasi akan terjadinya suap dan seterusnya, itu mungkin bisa diambil berdasarkan rekaman itu. Tapi sekali lagi rekaman itu menjadi bahan awal penelitian oleh penegak hukum. Gitu. Sejauh apa ini, Prof? Kalau misalnya nanti dari rekaman itu ada indikasi, ya misalnya ada indikasi akan terjadi pemufakatan jahat, yang itu notabene adalah tindakan kriminal, maka kemudian kejaksaan bisa masuk. Seberapa besar Profesor menilai ini adalah pemufakatan jahat begitu? Jika Profesor menilai? Kalau misalnya, gimana ya, pemufakatan jahat itu kalau misalnya ada 2 orang berencana melakukan tindakan yang itu bersifat pidana, itu pemufakatan jahat. Kalau saya diminta untuk menilai, itu saya tidak dalam posisi itu, karena itu harus dibuktikan dulu. Harus dibuktikan, dan itu pembuktian itu pasti ada nanti di proses pengadilan. Ya. Oke, sangat menarik sekali, namun kami harus sudahi dialog ini dan kita juga sama-sama berharap begitu ya Prof, sidang MKD nanti berjalan lancar dan menghadirkan keterangan Setia Novanto yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh publik. Terima kasih Profesor atas kehadirannya di studio kami TV Jawa Tengah. Terima kasih. Dan Jawa Tengah masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya usai jeda.